keren. Kita akan mengukur diameternya menggunakan meteran dengan diameter 4 meter setengah untuk kebutuhan 700 sampai 1000 DOC. Sehingga lokasinya sempit, kita memperkecil diameternya menjadi 100 menjadi 1 meter agar memudahkan kita dalam melakukan praktek di ruangan. Jurinya apa? Jurinya kenapa? Enggak nampak di video jurinya pergi. Biasanya masuk. Kita pakai sepatu masalahnya. Ketebalannya antara 5 cm sampai 8 cm untuk kandang postal. Lalu kita ratakan. Membunuh kuman-kuman di sekam ini. Setelah itu baru kita melakukan diberi alas koran atau kertas supaya sekam tersebut tidak dimakan oleh DOC liter, supaya liter selalu dalam kondisi kering. Nanti koran dulu ya. Nanti. Di sini kami menggunakan kertas karena bahan tersebut mudah didapatkan.
setelah ini karena memudahkan efektivitas kita dalam melakukan pemberian air minum, karena pemberian ini secara otomatis bisa terisi airnya. Jikalau kita berada di rumah sehingga kita tidak bisa melakukan serangkaian instalasi air sehingga membuat kita tidak bisa menggunakan ini, dan kita menggunakan tempat minum yang berbentuk tabung seperti ini dengan cara diisi manual supaya karena memudahkan kita dalam melakukan pemberian air di rumah. Baik, kita melakukan pemberian air di sini. Kita tersedia DOC-nya anak ayamnya 20, sehingga kita memakainya satu, karena satu ini untuk 20 sekitar 80 sampai 100 DOC. Baik, kita menggunakan tempat ini satu, dan yang satu lagi kita menggunakan larutan gula supaya setelah DOC datang bisa meminum dan memulihkan kembali tenaganya setelah perjalanan dari pabrik penetasan ke mitranya. Sebelumnya kita juga menyalakan browdernya sebaiknya 24 jam atau minimal 4 jam sebelum DOC datang. Di sini kami menggunakan pemanas atau brooding yang bernama infrakonik, yang dimana di sini infrakonik tersebut memiliki keunggulan seperti pancaran sinar ultravioletnya dan penggunaan gasnya bisa irit karena karena dapat mengukur suhunya, sehingga membuat kita bisa mengatur suhu tersebut untuk kesesuaian DOC. Baik, kita akan menghidupkan infrakonik ini. Kita memencet di sini agar saluran gasnya bisa mengalir ke di sini, ke core-nya. Kita tahan terlebih dahulu agar gasnya bisa sampai ke core tersebut sehingga alirannya bisa normal. Ketinggian infrakonik ini tergantung dengan luas brooding, dengan bentuk brooding. Jika kita melakukan tipe brooding ring berbentuk bulat, di sini kita melakukan tingginya sekitar, idealnya untuk infrakonik ini 180 cm, dan kami di sini melakukan pengukuran tingginya, yaitu dari alat DOC ini (130). 40 sampai 50 DOC. Kita melakukan pakannya dengan kita melakukan pemberian pakan ini secara ad libitum supaya pembolok dari DOC ini
dapat terisi dengan baik, dengan penuh. Dan kita melakukan penebaran pakan di alasnya supaya DOC atau anak ayam yang datang ke indukan ini bisa langsung mengkonsumsi pakan. Pertama datang itu beratnya berkisar antara 37 sampai 40 gram. Di sini kami menggunakan anak ayam broiler umur 7 hari karena ketersediaan ayamnya mudahnya ini. Jikalau DOC ini baik, yaitu ciri-cirinya salah satunya kakinya tersebut berwarna kuning dan kering, dan bulunya mengkilap, tidak kusam dan lincah dalam bergerak. Kita masukkan ke kandang grounding ini secara hati-hati dengan pelan-pelan. Atau berkisar antara 60 dan 70. Dan ketika sudah 24 jam, temboloknya akan terisi penuh anak ayam tersebut. Pemasangan termometer dilakukan 3 cm dari samping dari liter atau 3 cm dari brooding ring. Kita pasang di sini. Setelah semuanya DOC datang, suhunya berkisar antara 33 sampai 35 derajat. Di sini kita tinggal memutar suhu yang diinginkan. Kita juga melihat situasi dan kondisi. Jika sekarang sudah menunjukkan pukul sekitar jam 2:30 dan cuaca cukup panas, jadi kita tidak mungkin memakai suhu 33 sampai 35 derajat. Kita menggunakan suhu yang nyaman dengan ayam tersebut, yaitu berkisar antara 20. Di sini juga terdapat sensor untuk melakukan mengecek panas tersebut dari infrasonik ini. Setelah tercampur, baru kita melakukan vaksin tetes mata. Vaksin
divaksinkan, mereka langsung diaplikasikan. Di sini kita menggunakan ayam umur 7 hari sehingga kita mengambil satu wajah, Pak. Oke, Pak, yang dilanjut, kita mau lihat vaksinasi. Ini, Pak. Ini, Pak. Ya. Ayam apa tadi? Aku mau tanya, ayam apa yang kamu vaksin? Ayam apa? Ayam broiler, Pak. Ayam broiler atau ayam vaksin? Ayam broiler, Pak. Ayam broiler. Umur berapa? Umur 7 hari, Pak. Umur 7 hari, Pak. Oke, siap. Itu vaksinnya diberikan vaksin apa ya? Kami menggunakan vaksin vaksin seadanya, Pak. Vaksin ND, Pak. ND, Pak. Oke, sekarang lakukan secara tetes mata. Lebih dideketin lagi, lebih deket. Nah, terus. Satu. Iya, Pak. Lihat, kamu mau lihat. Oke, 2 ekor, sama 1 ekor lagi. Oke, 1 ekor lagi, 1 ekor Satu lagi, Pak. Iya, dah. Terus pindah sekarang, pindah ke vaksinasi injek subkutan. Ada nggak alatnya, Mas Nanang? Siap ada, Pak. Ya, silakan gimana prosedurnya, Mas Nanang? Kita memasukkan jarumnya Oke, lanjut. ke alat korek ini. Kita putar kayak setelah itu sebaiknya alat ini dibersihkan menggunakan air hangat agar sisa-sisa vaksin bisa dapat kurang, Pak. Hilang. Oke. Karena Ke ayamnya. Ya, ayamnya, ya. Ya, supaya lihat rekodnya arah mana dulunya. Oke. Oke, ya. Arahnya aja. Itu ya. Kamu dari belakang atau dari depan butiknya? dari belakang, Pak. Dari belakang, Pak. Dari belakang butik. Dari belakang apa dari depan? Oke, ya. Oke. Iya, Pak. Simulasi aja. Pertama kita membersihkan bulu yang menghalangi dalam kita melakukan pengambilan darah. Oke. Setelah itu kita persiapkan jarum suntik. Gimana cara ambilnya, Mas Nanang? Dengan sendiri tanpa dibantu? Dengan sendiri tanpa dibantu? Gimana cara ambilnya? Kita menahan di bagian pangkal sayapnya supaya darahnya bisa tertahan, dan kita melakukan pengambilan sampel darah
jarum dengan posisi jarumnya di dalam. Iya, iya. Oh, iya. Halo, Nanang, Mas Nanang. Hai Pak. Dikit lagi. Oke, di sayap itu ya. Iya Pak. Oke, terima kasih. Sekarang Mas Nanang persiapan untuk kita pakai. Iya Pak. Sekarang persiapan untuk kita pakai. Pakai sarung tangan. Sarung tangan plastik. Buka ya. Oke, ayo. Nanang. Kita patahkan tulang pahanya agar Oh, ayam udah dipotong ya. gitu Kita Pak. enak kan nanti malam. Simulasi aja Nang, karena masih ada satu acara. Jelasin aja secara verbal. Pertama kita kupas kulitnya, kita kulitin dari bagian dada belakang, Oke, potong dari sisi mana? dari sisi tulang dada ini Pak. Oke. Terus oh, udah santai, makanya aku bilang nanti malam makan ayam bakar. Udah, Nanang, udah. Nang, Iya Pak. nanti malam kirim ke saya ya. Siap. Terus, Nang, Apa Pak? setelah dibuka itu makan organ apa aja? Sudah dibuka, kamu makan organ apa? Dulu Pak. Gak usah dibelakang. Ngomong aja. Organ apa yang kamu keluarkan? Organ apa aja? Baik, kita akan mengeluarkan organ dari organ pencernaan terlebih dahulu. Pencernaan, terus Kemudian dibuka tulang dadanya. enggak. Organ pencernaan, organ apa lagi? Organ pencernaan, organ pernapasan, organ reproduksi Pak. Reproduksi, terus Pernapasan. Oke. Sekarang ceritakan dari sedikit aja alurnya akan masuk dari pencernaan. Sedikit aja dari organ pencernaan. Dari organ pencernaan dari pertama dari rongga mulut, kemudian ke kerongkongan atau esofagus, kemudian ke tembolok, kemudian ke proventriculus, kemudian ke ampela atau ventriculus, kemudian ke pankreas, Apa? Pankreas. usus halus, usus besar, Pankreas. Nggak apa. Terus lanjut. usus halus, usus besar, dan kloaka. Oke, kalau pernapasan, Mas Nanang. Pernapasan dari hidung, rongga hidung, sinus hidung, kemudian ke trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru. Oke, terus kalau aku tanya ND itu gimana ya? Keluarga saya ND. Penyakit ND Pak. Jawaban aku. Biasanya penyakit ND itu
terletak di organ pernafasan dan pencernaan. Akan timbangan kalibrasi mendingan duduk untuk anak ayam karena kita menggunakan pertama kita mengkalibrasikan timbangan. Pertama kita putar untuk mengenolkan angka timbangan. Kalibrasi untuk mengenolkan untuk mengenolkan di angka timbangan duduk ini. Ya. Setelah itu kita ambil ayamnya. Belum ada ayamnya atau ayam akhir, kami menggunakan ayam broiler. Kemudian ditimbang. Siapa? Kita mengikat talinya supaya ayam tersebut tidak lari saat ditimbang. Lalu kita timbang dan beratnya 300 gram. Terus dimasukkan ke keramba ayam. Untuk proses kita masukkan, kita copot dulu talinya. Setelah itu kita tinggal mendistribusikan ayam tersebut ke konsumen.